Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Oke, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan membahas materi matematika. Dan kali ini kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan definisi dan bentuk umum sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Kedua, menjelaskan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Yang ketiga, menyatakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Yang keempat, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat. Langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat itu, yang pertama, kita akan menggambar daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan dalam sistem tersebut. Yang kedua, mengarsir daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan, yaitu dengan daerah yang merupakan irisan dari daerah penyelesaian semua pertidaksamaan dalam sistem tersebut. Ini tentu saja sesuai dengan kesepakatan ya. Apakah daerah penyelesaian itu yang diarsir atau yang tidak diarsir? Ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Oke, contoh. Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurang 4 dan Y kurang dari min X kuadrat kurang X tambah 2. Maka langkah awalnya kita cari dulu daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita gabungkan antara daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang pertama dengan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan yang kedua. Demikian. Oke, jadi yang pertama, kita gambar dulu daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang ini ya. Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurang 4. Oke, kita gambar dulu itu. Oke, yang pertama, kurva terbuka ke atas. Dari mana kita tahu? Karena A-nya 1 lebih dari 0. Ya, A-nya kan 1. Yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu X. Kalau memotong sumbu X artinya apa? Artinya Y sama dengan 0. Ya, dari situ boleh kita komentar ini. Memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Oke, berarti X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Kita buat sama dengan karena kita akan gambar grafiknya. Ini boleh difaktorkan. X tambah 2 kali X kurang 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Selanjutnya kita cari titik puncak. Apa rumusnya? XP, YP sama dengan min B per 2A, min D per 4A, di mana D ini adalah diskriminan. A koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X. Ya, seperti itu. Berarti kalau dari sini A-nya berapa? Ya, kalian persamaan kuadratnya, berarti dari sini A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan negatif 4. Ya, tinggal dimasukkan aja. Berarti min 0 per 2 kali 1, negatif dari 0 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 4 per 4 kali 1. Tinggal kita hitung aja, berarti 0, negatif 4. Nah, demikian ya. Berarti kurvanya nanti gimana? Kurva terbuka ke atas memotong sumbu X di titik negatif 2 dan 2. Kemudian puncaknya adalah 0, negatif 4. Ya, tinggal kita gambar aja seperti ini. Sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kita tambahkan ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, seperti itu. Oke, selanjutnya ya seperti inilah kurvanya. Y sama dengan X kuadrat kurang 4. Jangan lupa diberi nama dari persamaan kurva menggunakan tanda sama dengan. Diingat ya. Jadi apapun tanda pertidaksamaannya, persamaan garis atau persamaan kurva, selalu menggunakan tanda sama dengan.
Oke, kemudian daerahnya yang mana? Apakah yang di dalam sini atau yang di luar sini? Nah, kita uji saja. Ujinya kemana? Ke pertidaksamaannya. Yang diuji yang paling mudah adalah titik 0,0 ya. Ya, seperti itu. Berarti nanti 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat kurang 4 negatif 4. 0 lebih dari negatif 4. Benar atau salah? Iya, benar. Berarti nanti daerah penyelesaian yang mana? Yang di dalam sini. Kenapa? Karena benar. Jadi karena benar, maka daerah penyelesaian yang sepihak dengan titik ujinya. Ya, seperti itu. Maka daerah penyelesaian yang di dalam. Sehingga yang diarsir yang mana? Yang di luar. Karena kita sepakati daerah penyelesaian adalah daerah yang bersih, ya, atau daerah yang tidak diarsir. Oke, baik. Selanjutnya kita gambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y kurang dari min X kuadrat kurang X tambah 2. Oke, kurva terbuka ke bawah. Kenapa? Karena A-nya negatif 1. Kurang dari 0. Artinya kurva terbuka ke bawah. Yang kedua, kita cari titik potong terhadap sumbu X. Nah, memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Maka Y sama dengan 0. Kalau Y-nya 0 berarti ya, min X kuadrat kurang X tambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya difaktorkan. Nah, faktornya adalah min X kurang 2 kali X kurang 1 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 1. Nah, bagi Anda yang kesulitan untuk memfaktorkan kalau koefisien dari X kuadratnya negatif, maka Anda bisa kalikan dengan negatif 1 ini. Supaya nanti koefisien dari X kuadrat positif. Karena sebagian siswa itu kesulitan kalau memfaktorkan persamaan kuadrat di mana koefisien dari X kuadratnya negatif. Kali negatif 1 aja supaya positif, berarti jadinya adalah X kuadrat ditambah X kurang 2 sama dengan 0. Nah, kemudian baru difaktorkan. Berarti X tambah 2 kali X kurang 1. Kalau dikalikan negatif 2 dijumlahkan hasilnya adalah 1. Maka bilangan itu adalah 2 dan negatif 1. X tambah 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan negatif 2. X kurang 1 sama dengan 0 berarti X sama dengan 1. Oke, sama ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita cari puncaknya. Oke. Puncak rumusnya XP, YP sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Tinggal disubstitusi saja. Nah, di sini A itu koefisien dari X kuadrat, berarti dari sini A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan negatif 1, C sama dengan 2. Nah, tinggal disubstitusi saja. Oke, kalau sudah kita substitusi seperti ini, ya. Oke, seperti itu ya. Berarti puncaknya adalah min 1 per 2,9 per 4. Sehingga untuk persamaan dari Y sama dengan min X kuadrat kurang X tambah 2 ini, memotong sumbu X di titik negatif 2 dan juga 1. Sementara puncaknya adalah negatif 1 per 2,9 per 4. Dan kurvanya terbuka ke bawah. Ya, dari A kurang dari 0. Seperti itu. Oke, baik, langsung aja kalau kita gambar kurvanya berarti ya ini sumbu X dan sumbu Y-nya bisa ditambahkan. Ini berarti sumbu X, sumbu Y. Oke, kemudian kurva terbuka ke bawah ya. Kemudian memotong sumbu X di titik 1, ini 1, dan juga negatif 2. Nah, seperti itu. Kemudian daerah penyelesaian yang mana? Apakah yang dalam atau yang di luar? Kita gunakan uji titik ya. Oke. Y kurang dari min X kuadrat kurang X tambah 2. Titik ujinya yang paling mudah adalah 0,0. 0,0 ada di sini. Oke, berarti nanti kita dapatkan 0 kurang dari ini 0 ditambah 2 berarti 2. 0 kurang dari 2. Benar atau salah? Oke, ternyata benar. Berarti penyelesaiannya mana? Yang sepihak dengan titik uji berarti di sini ya, seperti itu. Ya, maka daerah penyelesaian ini dibatasi oleh kurva ini dan dia ke arah bawah ya, seperti itu. Masih ingat kenapa garisnya putus-putus? Karena di pertidaksamaan tidak ada tanda sama dengannya, sehingga sepanjang garis ini tidak ikut dalam penyelesaian ya, seperti itu.
Oke, berarti yang diarsir yang di luar. Nah, setelah kita dapatkan daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan, langkah selanjutnya adalah kita gabungkan masing-masing dari daerah penyelesaian tersebut. Ya, seperti itu. Nah, daerah yang pertama tadi seperti ini daerah penyelesaiannya. Ini kurvanya, dia daerah penyelesaiannya bagian atas. Ya. Kemudian yang kedua, ya seperti ini daerah penyelesaiannya. Nah, maka daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan itu harus memenuhi pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua. Sehingga daerah penyelesaian yang mana? Nah, yang di tengah-tengah sini. Ya, itulah daerah penyelesaiannya. Oke, baik. Jangan lupa ini sekalian diberikan satu paket untuk latihan agar Anda mudah dalam mempelajarinya. Jika ada yang kesulitan atau ada masalah, boleh nanti kirim kolom komentar di bawah ya. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke, dan boleh juga untuk di-share ke teman-teman yang lain agar mereka mendapatkan manfaat yang sama. Demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.